Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang sangat spesial. Karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Yaitu Bapak Pendeta Bahagia Ginting. Belum lagi bahagianya, sudah pendetanya saja kita sudah berbahagia. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Karena kita dilayani oleh Bapak yang berbahagia. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Ketika saya masih jemaat di gereja lama, beliau juga sudah menyampaikan firman. Ketika saya bertemu hari 2 minggu yang lalu ya Pak ya. 2 minggu yang lalu saya ketemu, Pak melayani di gereja kita Pak. Oh langsung Pak Bagi bilang siap. Artinya ada roh yang menyala-nyala Bapak Ibu. Ada roh yang ingin firman Tuhan yang mau disampaikan yang luar biasa bagi kita semua. Jadi bagi kita semua, mari kita persiapkan hati kita agar firman disampaikan dapat tunggu. Amin Bapak Ibu. Angkat tanganmu. Bilang kiri kananmu, jangan kau ngantuk. Amin Bapak Ibu. Saya tidak akan lama-lama lagi Bapak Ibu. Kita undang hamba yang diurapi. Silakan Pak. Haleluya. Saya turun Pak ya. Gak boleh 2 di atas Pak. Kesana. Shalom. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, kita pasti diberkati hari ini. Karena Tuhan tidak pernah absen. Tuhan tidak pernah absen. Tuhan lebih rajin dari kita. Haleluya. Tuhan lebih rajin dan lebih baik dari kita. Dan berkat yang kita terima selalu lebih baik dari yang kita berikan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Saya senang sekali. Saya percaya kita sedang disiapkan Tuhan untuk penuaian besar di kota. Saya tidak tahu harus memulai bagaimana, tapi selalu ini bergaung dalam hati saya. Siantar harus direbut bagi kerajaan Allah. Tapi kami ada di pinggir sana. Saya bilang sama Tuhan, biar di pinggir tetap menuai. Saya yakin di hari ke depan gereja ini harus cari tempat yang lebih besar. Karena Tuhan kita besar. Dan berkat kita pun besar. Haleluya. Baik saudara, langsung saja mari saya ajak kita membaca firman Tuhan. Dari Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Bisa ditayangkan ya ayatnya dan kita baca semuanya. Kita baca dari ayat 1, biarpun agak panjang pembacaan lebih baik daripada kita baca Facebook lama-lama. Kan lebih baik baca Alkitab banyak-banyak. Haleluya. Keluaran pasal 14 ayat 1 mulai kita baca sampai ayat 16. Jadi langsung banyak. Jadi supaya berkatnya pun langsung banyak. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Dua ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan pihak Hirot. Antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Sepon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini?
bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ia ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, saya sedang tidak berusaha memberikan khotbah yang mantap. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Firman ini adalah tema yang Tuhan berikan kepada saya di awal tahun. Di awal tahun. Dan kami bergerak di sini. Itu sebabnya di beberapa tempat kalau saya diundang khotbah ini harus saya sampaikan. Ini menjadi salah satu atau menjadi tema besar bagi saya. Dan saya percaya Tuhan mau juga untuk kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, adapun tentang hal yang kita sudah baca adalah tentang perjalanan orang Israel yang keluar dari Mesir. Saudara tahu bahwa perjalanan orang Israel itu keluar dari Mesir, melintas padang gurun sampai ke tanah perjanjian adalah tipologi daripada perjalanan anak-anak Tuhan. Dari dalam gelap, dari dalam dosa, kemudian dikeluarkan Tuhan oleh penebusan darah anak domba, menyeberang laut, kemudian perjalanan iman. Padang gurun hanya satu kata kunci untuk bisa berjalan menang, berjalan dalam iman. Karena semua logika nggak jalan di sana. Panitia mana sanggup memberikan makan 3 juta orang 3 kali sehari? Catering mana sanggup menyediakan? Itu sebabnya itu perjalanan iman. 40 tahun perjalanan iman. Kemudian sampailah di tanah Kanaan. Yang Tuhan sebut dengan satu sebutan. Satu negeri yang baik, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Satu negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, bersungai, berair, berdanau yang tidak perlu kamu sirami. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya saudara. Dengarkan baik-baik. Pertama, target atau tujuan perjalanan kita itu harus jelas. Tujuan perjalananmu, tujuan perjalananku harus jelas. Sebelum kita melangkah harus jelas. Yaitu satu negeri yang baik, yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Satu negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Cara Tuhan untuk menjelaskan keadaan pada waktu itu dengan cara terbaik yang dapat mereka pahami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, panggilan yang sama masih berlaku sampai hari ini. Haleluya. Tuhan sedang berkata kepada kita lewat firman ini, entah kita baca atau tidak, namun kita harus memahaminya, bahwa ketika Tuhan mengambil kita dari keadaan kita yang lama, Tuhan sedang berkata, kemana, kalau kita bertanya sama Tuhan, kemana kau membawaku? Ke satu negeri yang baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu endingnya perjalanan kita. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya percaya kita belum sampai kepada kesempurnaan daripada kelimpahan itu. Kita masih berjalan sampai ke sana. Semalam saya konseling seorang ibu, datang dari Medan di bawah. Kemudian dia cerita banyak hal. Kemudian cerita anak ini sedang dalam problem. Kemudian dia sedikit kepahitan sama orang tuanya atau bagaimana. Kemudian saya lihat, saya dengar cerita semua seperti bapak itu seperti gagal kayak demikian. Saya titip pesan sama ibu itu. Bilang sama bapak di Medan. Bilang sama dia, kau masih bisa sukses 10 kali lipat dari sekarang. Saudara tahu, ibu itu mendengarnya kaget betul. Saya lihat dia seperti tersentak. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Perjalanan kita itulah menuju satu negeri yang baik, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah ragu tentang hal itu. Apapun harga, apapun masalah, saudaraku, abaikan semuanya. Anda harus lihat ke sana. Haleluya. Anda harus lihat itu. Jangan hitung keadaanmu hari ini. Iya tapi begininya, iya tapi begini. Jangan pernah keadaan menggagalkannya. Jangan pernah pemikiran menggagalkannya. Jangan pernah doktrin menggagalkannya. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Itu konsep dasar daripada Tuhan dan tidak dirubah. Itu sebabnya saya tidak percaya. Saya tidak percaya jika adalah katakanlah misalnya kekurangan, kemiskinan, kemelaratan adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Saya tidak menemukan itu di Alkitab. Tapi saya percaya dengan janji Tuhan ini. Setiap orang harus mengambil itu menjadi bahagiannya. Supaya engkau tidak mudah membelok ke kiri dan ke kanan. Supaya engkau tidak mudah menyerah. Supaya engkau tidak mudah jemu. Engkau harus melihat ada sesuatu yang baik di depan. Aku mesti mengejarnya. Saudara, ini catatan saya tentang khotbah saya ini. Jadi saya khotbahkan ini tanggal 7 Januari. Di gereja saya. Dan saya sudah khotbahkannya di 5 gereja. Ini yang kelima. Hari ini saya buat catatan saya. Hari ini Rabu 03 Juni 2024. Target doa saya jadi berubah. Dari 1.500 jadi 2.000. Ketika aku membaca ini, sudah lama kudoakan. Dulu ketika kami masih kumpul 30-40 orang, aku sudah berdoa dengan sesuatu yang besar aku harapkan. Gak jadi-jadi, gak apa-apa, terus kudoakan. Dan Tuhan buat satu persatu terjadi. Jadi saudaraku, mesti jelas gambaran itu, amin. Mesti jelas. Kalau tidak jelas, saudara mudah menyerah. Kalau tidak jelas, saudara mudah menyimpang. Tapi kalau gambaran itu jelas, Anda akan gigih. Anda akan selalu pegang kata-kata Paulus. Penderitaan ringan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Jelas gambarannya. Bilang dulu sama sebelahnya, keadaanmu sekarang belum sebaik yang akan datang. Bilang. Haleluya. Karena itu cara Tuhan menyatakan kebesarannya. Itu cara Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu cara Tuhan menyatakan kemurahannya. Haleluya. Kalau zaman sekarang
sedikit bicara tentang berkat, orang langsung menyerah. Ini teologi kemakmuran kah? Tidak pernah saya belajar teologi kemakmuran. Saya baca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya dengar khotbah, saya melihat. Haleluya. Yang kedua, jadi saudaraku harus jelas itu. Yang kedua, perjalanan ini milik Tuhan. Orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan hasil doanya. Ketika orang Israel keluar dari Mesir itu idenya Tuhan. Tuhan yang berkata kepada Musa, Musa, aku akan mengutus engkau kembali ke Mesir supaya engkau membawa bangsa itu. Musa pun ragu dia. Jadi saudara-saudaraku, penyelamatan yang Tuhan kerjakan kepadamu dan kepadaku itu idenya Tuhan. Itu rencana Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Perjalanan ini berasal dari idenya Tuhan. Oleh sebab itu perjalanan ini milik Tuhan. Itu makanya judul khotbah saya ini hari ini, perjalanan ini milik Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan, idenya dari Tuhan, rutenya pun dari Tuhan. Coba dulu, mohon dulu tampilkan peta yang saya buat tadi. Sebab ini perjalanan, rute perjalanan orang Israel Bapak Ibu. Mereka, orang Israel waktu berangkat dari tanah Kanaan pada zaman Yusuf, mereka tinggal di tanah Goshen. Di sini tanah Goshen. Kemudian dari tanah Goshen, mereka pergi ke berkemah 2 tempat lagi. Ke sini. Kemudian dari sini turun lagi ke sini. Ke sini sebentar. Dari sini itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Putar kamu, turun balik ke sini. Ini terusan Suez ini. Udah digali sekarang. Ini Teluk Suez. Disinilah itu Pihahirot itu. Tanah perjanjian di sini. Ini Israel. Waktu Yusuf menyuruh saudaranya datang dengan Yakub, mereka jalan darat. Tidak menyeberang laut, mereka turun ke bawah. Setelah mereka menyeberang, ini laut yang dibelah Tuhan. Ketika mereka turun, maka mereka mulai memutar. Ini tanah Kanaan, mereka ke sini, mereka menyeberang sungai Yordan. Mereka sempat kecewa ketika mereka melihat tanah perjanjian. Mereka bilang orang itu gagah perkasa, kita kayak belalang dibandingkan mereka. Mereka memberontak, mereka melawan, dan Tuhan pulangkan mereka kembali ke sini, ke Rafidim. Nggak tahan lagi mereka, tapi mereka harus jalani lagi balik sampai 40 tahun sampai ke sini. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik bahwa perjalanan ini milik Tuhan. Biarkan rute Tuhan yang menentukan. Karena di sana, di setiap persinggahan, bagaimanapun bentuk warna perjalanan perkemahan yang kita lalui, di sana ada persediaan. Tahukah saudara-saudaraku bahwa orang Israel mati di padang gurun itu tidak ada yang mati kekurangan, nggak ada yang busung lapar, nggak ada yang mati kehausan. Mereka mati karena ditelan bumi, mereka mati karena terbakar. Nggak ada yang bengkak kakinya kayak kaki Maradona, nggak ada. Seka-seka semuanya, bahkan sepatunya 40 tahun tidak rusak. Siapa yang bisa buatan mana itu saudara-saudaraku? Cibaduyut pasti nggak sanggup lah membuat itu. Siapa yang bisa membuat itu? Saudara-saudara, karena perjalanan ini milik Tuhan, bahagian kita adalah mengikuti tiang awan Tuhan. Saya kira Pak Gembala mengikuti tiang awan Tuhan. Saya pun mengikuti tiang awan Tuhan. Dan anehnya Tuhan gak buat tabrakan tiang awan itu.
Ajaib sekali saudara-saudaraku. Memang gak ada pegangan apa-apa, gak ada jaminan apa-apa, jaminan tertulis tak ada. Yang ada hanya iman. Percaya pada Tuhan. Dan Tuhan membuat semuanya baik. Haleluya. Saudara, perhatikan. Perjalanan ini milik Tuhan, idenya dari Tuhan, rutenya pun Tuhan yang menentukan. Dan Tuhan bertanggung jawab di sana. Amin saudaraku. Tuhan bertanggung jawab atas hidup. Tuhan akan melakukan bahagianya dalam hidupmu. Tuhan akan melakukannya dalam hidupku. Tuhan akan melakukan bahagiannya apa yang harus dikerjakan dalam hidup saya. Saya bandingkan dengan Bapak Gembala tadi di sini. Aku belajar begini. Rasanya aku ini kurang berani loh kayak Pak Gembala ini. Ya. Karena iman itu butuhkan keberanian. Kalau iman masih dikantongi, dia belum hidup. Iman harus diletakkan di lantai. Haleluya saudara. Oh saudaraku, saya harap ke depan kita di kota ini bisa membuat warna yang baiklah. Aku berharap, aku masih terus berharap. Gereja-gereja di kota ini akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa. Bukan hanya ratusan, bisa ribuan orang. Itu menjadi doa saya. Itu menjadi harapan saya. Haleluya. Lanjut. Bangsa Israel ini lihat kondisinya. Bangsa Israel pada saat itu, pada waktu dibawa oleh Musa, saudaraku, tidak dalam kondisi yang baik. Mereka tidak dalam kondisi orang percaya. Mereka dalam kondisi kerohanian yang sangat buruk. Saudara-saudaraku, ini yang membuat saya sangat tergugah. Saudara-saudaraku, pada waktu saya membaca, saya mendapat firman Allah ini. Musa memimpin kurang lebih antara 2,5 sampai 5 atau 3 juta orang pada waktu itu. Dan yang dipimpin oleh Musa itu, saudaraku, adalah orang-orang pemberontak semua. Yang dipimpin oleh Musa itu tidak satu pun orang yang berohani. Bagaimana saya bisa berkata demikian? Saya berani mengatakan bahwa keadaan kerohanianmu sekarang, kerohanianku sekarang masih lebih baik daripada keadaan kerohanian orang Israel pada waktu itu. Kenapa saya berani katakan demikian? Kenapa? Karena saudara-saudaraku sudah baca firman Tuhan. Mereka, saudara sudah dengar firman Tuhan, sudah ikut doa puasa, sudah ikut doa pelayan, sudah ikut semuanya. Mereka pernah rupanya doa puasa, pernah rupanya mereka dengar khotbah, pernah rupanya mereka baca firman Tuhan saja belum turun. Mereka tidak tahu apa artinya iman hari itu. Mereka hanya tahu satu hal, bahwa Allah nenek moyang kita yang berfirman kepada Abraham berjanji milik kita di sana, di tanah perjanjian sana. Sebaliknya mereka belum pernah diajar mengasihi, mengampuni. Belum pernah mereka dengar firman yang berkata, jika engkau dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Belum pernah didengarnya itu. Belum pernah. Yang mereka dengar selama 400 tahun dari keturunan kepada keturunan beberapa generasi. Setiap bangun pagi, oi, teriakan para mandur-mandur yang kasar. Mereka tidak pernah diperlakukan dengan baik. Mereka tidak pernah ditanya bagaimana pekerjaanmu hari ini, sudah baikkah? Enggak pernah. Mereka berkata, dasar kamu kurang ajar, pemalas. Saudara-saudaraku, orang Israel diperbudak di Mesir bukan hanya sekedar supaya selesai pekerjaan. Baca ayat itu, firman Tuhan mengatakan di sana, pada waktu itu apa katanya? Orang Israel sudah lebih banyak dari kita. Jangan sampai nanti dia ada musuh kita, bersekutu dia dengan orang lain, kita dikalahkan, habis kita. Bagaimana caranya? Tindas mereka. Jadi tujuan perbudakan di Mesir bukan menyelesaikan pekerjaan. Sekalipun itu adalah bahagian lain yang dimanfaatkan oleh Mesir, tetapi untuk menindas mereka. Pernahkah orang yang menindas berkata sopan? Pernahkah orang menindas membujuk? Pernahkah berkata shalom, shalom aleihim? Pernahkah berkata demikian? Horas natulang, horas batua, pernahkah? Tidak, saudara-saudaraku, yang mereka dengar hanya makian, hentakan, kata-kata kasar semua. Saudara-saudara,
Saudara lihat peristiwa itu ketika dinaikkan, ketika Musa sudah mulai memimpin membawa mereka berkata, tingkatkan batu bata yang harus kebuat dan jerami tidak akan diberikan. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin, logikanya mana? Bahan nggak ditambah, target mesti ditambah, dikurangi bahan. Bagaimana kami mengerjakannya? Apa kata mereka? Dasar kamu pemalas. Itulah yang mereka dengar. Itulah yang mereka dengar beratus-ratus tahun, generasi-generasi. Ada orang lahir sebagai budak, kemudian menjadi dewasa sebagai budak, berumah tangga sebagai budak, punya anak-anak sebagai budak, mati dia sebagai budak, anaknya menjadi dewasa sebagai budak, anaknya lagi menjadi orang tua sebagai budak, anaknya lahir menjadi budak, mati menjadi budak. Itulah regulasinya, saudara-saudaraku. Kebaikan apa yang bisa diperoleh dari mereka? Itu sebabnya setiap kali mereka kekurangan, mereka ambil batu. Musa, mana roti? Enggak pernah mereka berkata, untung sudah diselamatkan kita. Enggak pernah. Setiap kurang air, Musa, mana air? Musa, mana roti? Dan dia berkata kepada mereka, perhatikan di sini saudaraku, bahkan mereka pun tidak ingin keluar. Begitu mereka punya persoalan, mereka berkata, bukankah sudah kami kasih tahu, jangan ganggu kami. Lebih baik bagi kami di Mesir daripada mati di sini. Saudara-saudaraku, itulah yang digembalakan oleh Musa. Saya heran kenapa nggak mati Musa itu cepat. Saya heran. Itu sebabnya karunia Allah turun ke atas dia sedemikian rupa. Kalau enggak udah mati dia. Itu makanya saya bisa pastikan jemaat di sini masih lebih baik daripada orang Israel pada zaman itu. Haleluya. Amin saudara. Waktu saya renungkan semua ini, belum pernah jemaat yang kuliah ini, Pak Gembala mana? Kenapa enggak kau doakan? Enggak pernah. Sekalipun kadang-kadang ada rasa ketidakpuasan, kenapa begini? Enggak pernah sampai ke telinga saya. Mereka sangat jaga. Saya tahu mereka jauh lebih rohani daripada orang itu. Dan memang gak bisa dituntut. Hukum Taurat aja belum turun. Sedangkan orang Israel pada zaman sebelum Yesus, khususnya pada zaman Yesus, orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam yang sudah punya hukum Taurat masih mengambil batu, mau melempar sama Yesus. Mereka belum ada itu, sama sekali belum ada. Maka lebih sadis lagi. Itu sebabnya saudara, keadaan kita hari ini lebih baik daripada yang dulu itu. Yang repot kalau sudah hari ini masih begitu. Bilang sebelahnya, itu bukan saya, bilang. Bukan saya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Supaya kita tahu saudara-saudaraku, keadaan kita hari ini secara jasmania, secara pengertian, secara pembinaan, semuanya masih lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena Yesus sudah mati untuk kita. Sudah mati untuk kita. Makanya kalau ada suamimu, ibu-ibu yang masih agak suka pulang sempoyongan, sabarlah mendoakan. Bilang sama dia, jangan katakan, kalau kau terus mabuk nanti mati kau, kena lever kau. Jangan begitu. Maka dia bilang, siapa takut katanya. Bilang sama dia, Pak, kalau kau nyanyi enggak di lapotua di gereja, kayak nyanyi suara limamu itu, kau hebat sekali. Karena kalau orang Batak kalau nyanyi suara lima langsung melengking. Melengking. Hai saudara-saudara, sampai orang Papua sana menyanyikan lagu Batak, sekalipun tak mengerti mereka kata-kata. Arti. Bilang sama dia, kalau kau di gereja kayak begitu, urapan Allah turun ke atasmu. Aku rindu kau di sana. Haleluya. Doakan terus saudara-saudara. Yang berikut. Perjalanan ini tadi. Ini. Dari sini ke Sukot. Kemudian terus sampai ke Pihahirot. Kenapa tidak langsung? Kenapa tidak langsung? Saudara, dengarkan baik-baik. Bahwa ada banyak hal yang kita tidak akan mengerti jika pun dijelaskan oleh Tuhan tentang sebuah perjalanan. Dan Tuhan memilih tidak menjelaskannya. Karena dijelaskan pun tak akan mengerti.
Coba hari itu kalau dirundingkan, Musa berkata, kita akan berangkat dari sini saudara-saudara, dari sini akan turun ke bawah begini-begini, terus ke selatan nyebrang laut. Bagaimana pendapat kalian? Maka mereka berkata, ngapain kita turun ke bawah? Ini kan ada jalan lurus, jalan bagus. Hanya orang bodoh yang ikut itu. Ada rupanya kapalmu? Nggak ada. Nanti sepeda mujizat, ngapain kau cari mujizat? Kita nyebrang saja. Waktunya berapa lama? Kita kan bukan mau piknik di padang gurun, bukan mau retreat, kita mau menuju tanah Kanaan. Kan begitu logikanya. Tapi hari itu Tuhan memilih diam. Dia bawa turun ke bawah. Kenapa saudara-saudara? Dengarkan baik-baik. Kita tidak akan mengerti. Jikapun Tuhan jelaskan tidak akan mengerti. Dengarkan baik-baik. Ketika sampai di Sukot, dari Goshen ke Sukot terus sampai ke pihak Hirot, sampai di sini mereka terbentur persoalan. Mereka terbentur. Di kiri kanan mereka ada tebing yang tinggi, di depan mereka ada laut. Kemudian dari belakang dan melihat peta perjalanan mereka, Firaun berkata, mereka kesasar. Mereka kesasar, kita habisi dia. Itu merangsang Firaun untuk datang menyerang mereka, untuk menghabisi mereka. Kalaupun gak bisa diajak pulang, kita bantai mereka. Dan itu membuat Firaun gak bisa diam, saudara-saudaraku. Dan dalam keadaan itulah di sanalah terjadi kepanikan. Kepanikan yang amat sangat, kepanikan yang sangat luar biasa. Dan mereka berteriak-teriak satu dengan yang lain, seperti yang kita temukan tadi dalam ayat itu, sampai Musa melempari dengan batu. Musa, kenapa engkau membawa kami kemari untuk mati di padang gurun? Sampai mereka teledor dengan kata-kata mereka. Dari dulu semenjak saya menjadi pendeta, saya selalu menyalahkan mereka dengan kalimat itu. Apakah tidak ada kuburan di Mesir, makanya kau membawa kami untuk mati di padang gurun? Dan memang mereka mati di padang gurun semua. Kata-kata itu sangat membunuh mereka. Tetapi saudaraku, ketika saya melihat lagi secara objektif, bagaimana mungkin mereka mempercayainya? Hanya satu kataku, hanya satu doa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasihlah karena aku nggak di sana hari itu. Kalau aku di sana hari itu, aku ikut rombongan mereka. Musa, kenapa kau bawa kami keluar dari sini untuk mati di padang gurun? Supaya lebih jujur kita menilai orang, kan begitu. Kalau aku ada di sana, saudara-saudaraku. Lantas ketika itu Musa menenangkan mereka. Dia berkata, jangan takut saudara-saudaraku. Apa yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi. Firaun yang kau lihat hari ini takkan kau lihat lagi. Engkau akan diam saja. Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Kira-kira demikian Musa sampaikan. Saudara-saudaraku, Musa dengan gagah perkasa. Saya melihat ada satu problem yang sangat besar yang dihadapi oleh seorang gembala di sini, yang selalu saya hadapi tanpa sadari selama ini, saudara-saudaraku. Saya bayangkan hari itu saya sedang berdiri di sana, kemudian para tua dan muda, pria, wanita, anak-anak menjerit di sana, menangis di sana, dan mereka dengan mata yang sangar, tak ada mata ramah, tak ada wajah yang manis di sana. Yang cantik pun mengerikan semua, saudara-saudara. Yang ganteng pun menyeramkan semua, karena sedang marah sama Musa. Kemudian saudara, Musa belum dapat jawaban dari Tuhan. Itu Mesir sudah mau datang dari belakang, saudara-saudaraku. Kemudian saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini. Musa pun dengan gagah dia berkata begini. Hai saudara-saudara, tenang. Dengarkan sama saya, dengar. Apa yang kamu lihat hari ini takkan kamu lihat lagi. Firaun yang hari ini engkau lihat takkan kau lihat lagi. Engkau akan tenang, engkau tidak akan berperang. Tuhan yang akan berperang gantimu, kamu diam saja. Tenang. Dengan begitu, tenanglah orang Israel. Mereka ingat, oh di Mesir pun ada kok mujizat. Mereka bicara sama yang lain. Bagaimana menurutmu? Kalau Musa berkata tenang saja kita, katanya. Setelah tenang semua, yang tidak tenang Musa. Setelah semua tenang, yang tidak tenang Musa. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berseru-seru. Saya baca dalam beberapa terjemahan, kata berseru-seru di sini begini.
Dalam terjemahan sehari-hari berkata begini, mengapa engkau berteriak minta tolong? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FYK, begini katanya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, hentikan segala keluhan itu. Suruhlah mereka berjalan lagi. Cepat. Rupanya saudara, ceritanya begini. Setelah umat itu semua tenang, yang gelisah adalah Musa. Di depan umat itu dia gagah perkasa. Tuhan akan berperang ganti kamu. Kan gembala kan begitu. Tuhan akan menolongmu saudara-saudara. Itu juga saya lakukan. Mungkin Pak Gembala juga lakukan itu. Setelah itu pulang semua jemaat. Mereka berjemaat nyaman dia. Hari Minggu selesai kemana? Dibilang sama istrinya, bagaimana kita makan di dalam atau di luar? Makan di luar dong. Masalah sudah selesai. Kata Pak Gembala tadi selesaikan dengan baik. Jadi kemana kita? Ayo kita ke bis. Foto dulu kebun teh. Kan begitu kan saudara. Naik luncuran di Bukit Simarjarungjung. Terus ke Parapat. Senang mereka. Nggak tahu dia gembalanya selesai dari situ nggak bisa lagi makan. Karena ini masalah sudah numpuk semua. Saya dengar khotbah Yakub Nahwai, 3 orang paling stres di dunia. Pertama Presiden Amerika katanya. Karena dunia mau diurusnya. Banjir di Indonesia diurusnya, kita juga peduli. Pesawat Lion Air jatuh, repot mereka. Kita juga repot. Kata Yakub Nahwai, saya kutip. Yang kedua kata beliau, orang yang paling stres adalah dosen atau pimpinan rektor universitas. Kenapa? Karena mahasiswa itu kalau udah mulai tingkat 3 otaknya sudah mulai berkembang. 3 dia pendapatnya 5 katanya. Dan yang ketiga orang paling stres adalah pendeta. Kenapa? Kenapa? Karena pendeta ngurusi antara surga dan bumi. Jemaat gak ada berasnya, pendeta mikir. Jemaat ini angkotnya rusak, gembala ikut rusak pikirannya. Semua ditanggung. Yang di sana udah nggak kebaktian 2 hari, dalam hati aduh Tuhan. Saudara, saya kalau khotbah di tempat saya seringkali terlihatku karena biasa jemaat itu duduknya nggak pindah-pindah. Nggak tahu kalau di sini. Biasa kita nyaman di tempat itu kan begitu. Kita lihat kok nggak ada Ibu Shan. Sementara khotbah ini hatinya begitu. Mencari-cari. Makanya pendeta paling stres. Tapi untunglah pendeta punya penawarnya. Dia ambil satu kesimpulan baik. Nanti Tuhan buat menjadi baik. Saya lakukan itu saudara. Saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Tuhan semuanya akan Tuhan buat menjadi baik. Aku doakan satu persatu. Musa ketika orang ini semua sudah tenang, dia sendirian rupanya. Baca di sini rupanya Musa itu menjerit-jerit. Rupanya setelah dia nggak lagi berhadapan dengan umat, dia berteriak-teriak. Tapi nggak kita temukan ayat sebelumnya Musa berteriak-teriak. Namun teguran Tuhan ada padanya. Musa, kenapa kau mengeluh kayak begitu? Rupanya saudara-saudaraku, setelah umat itu tenang, sudah makan minum mereka dengan enak, Musa nggak bisa lagi makan. Dia mulai berkata, Tuhan puasa songonon Tuhan. Si mantun tak Musa ini. Tuhan kenapa begini? Orang Israel mau melempari saya. Bukan itu persoalannya. Nanti bangsa itu dibantai. Kenapa kayak mertur ke sini? Tuhan, dia mulai saudara gelisah, dia tangguh semua. Sekalipun itu nggak bunyi. Karena kalau bunyi kedengaran sama jemaat bahaya nanti. Kalau pimpinannya sudah ragu, ikutlah semua kucar kacir. Betul Pak? Makanya kadang-kadang kami pendeta ini harus menguatkan hati. Oh puji Tuhan, haleluya. Berada dalam itu sudah berat sekali. Solusinya kemana? Pergi ke ruang doa. Mau nangis nggak dari mata. Iya, mau dinangiskan nggak dari mata. Tapi nyesak di sini. Akhirnya tinggal berdoa dalam bahasa roh. Oh kita ralabatasada. Oh Tuhan kau baik. Haleluya. Menyembah terus berjam-jam dalam bahasa roh. Kemudian selesai sendiri dia. Selesai sendiri dia. Musa hari itu dia berteriak-teriak. Dan sampai Tuhan katakan, Musa kenapa kau mengeluh kayak begitu? Kenapa kau berteriak kayak begitu?
Tidak di depan umum. Karena memang Musa menggembalakan umat Tuhan yang hari itu belum lahir baru sama sekali. Belum lahir baru sama sekali. Boleh saya pastikan bahwa kami para gembala hari-hari ini jauh lebih baik, lebih enak zamannya daripada zaman Musa. Jauh lebih baik. Saya semakin salut sama Musa. Dan saya juga berpikir kenapa Tuhan memilih Musa bisa berbicara berhadapan muka. Supaya dia mampu mengendalikan umat yang tak terkendali itu. Supaya mampu dia dengan otoritas. Haleluya. Ketika dia berteriak-teriak demikian, maka Tuhan katakan, Musa, kenapa kau berteriak begitu? Seolah-olah kamu gak percaya. Maka Tuhan ngomong sama dia. Angkat tongkatmu. Ayat 16. Angkat tongkatmu. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut. Di tempat yang kering. Saudara-saudara. Ini pelajaran yang manis sekali bagi kita. Pertama sebelum sampai ke sana. Kenapa sedikit mengenai perjalanan ini tadi. Tuhan banyak hal yang kita tidak pahami. Tetapi itu dalam rencana yang kekal dari Tuhan. Contoh, ya, perhatikan, nih, mereka dari sini turun ke bawah, buang waktu, buang tenaga. Tetapi mereka akan menyeberang laut. Kemudian Rasul Paulus berkata di kemudian hari, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua dibaptis dalam laut. Kalau Musa menjelaskan kepada mereka, kita harus ke tepi laut sana. Kenapa? Karena itu nanti bayangan, nanti di kemudian hari ada seorang rasul akan nanti yang seorang nabi yang mengajarkan baptisan. Ini bicara baptisan, kapan itu? 1500 dari sekarang. 1500 tahun dari sekarang. Maka mereka berkata, kenapa kau pikir 1500 tahun sekarang? Nyawa kami terancam, bos, katanya. Siapa yang ngerti itu? Kan perjalanan mereka tipologi dari perjalanan orang percaya. Korban domba Paskah itu berbicara tentang Kristus yang dipersembahkan. Setelah terima makan domba Paskah malam itu, mereka luput dari kematian, mereka menyeberang laut. Artinya baptisan. Ada yang belum baptis di sini, nanti lapor sama Pak Gembala. Baptis. Di tabernakel Musa pun demikian. Begitu masuk ke ruang halaman, pertama mesbah korban. Setelah korban ada kolam pembasuhan, cuci tangan. Imam akan persembahkan sini binatang, darahnya dicurahkan, dibakar. Sebahagian darahnya ini akan dibawa ke ruang Maha Kudus sekali setahun. Tetapi untuk melanjutkan perjalanan, imam akan cuci tangan, pembasuhan. Itu bicara baptisan. Bayangan, sama seperti laut Tiberau ini berbicara tentang baptisan. Saudara-saudaraku. Jadi Tuhan itu, saudaraku, rencana kerja Tuhan itu dari awal sampai akhir semuanya terencana dengan baik. Kita tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Yang kedua, kenapa harus mereka harus ke bawah? Kenapa sampai itu mengundang hasrat Firaun untuk mengejar mereka? Karena Firaun belum lunas utangnya. Hutang Firaun belum lunas atas perbudakan itu kepada orang Israel. Ketika Tuhan menghantam Mesir dengan 10 tulah. Belum lunas. 400 tahun diperbudak. Belum lunas. Tuhan masih berkata, masih berutang kau sama aku. Apalagi semua emas Mesir bawai semua. Tuhan bilang belum lunas. Ketika saudara-saudaraku mereka menyeberang, orang Israel lewat, Firaun masuk ke dalam. Tuhan bilang selesaikan di sini. Baru lunas. Siapa yang tahu hitungan itu? Saudara-saudaraku, banyak hal yang kita tidak tahu.
Tapi biarkan Tuhan yang menentukan rute perjalanan hidup kita. Ikuti tiang awanmu. Ikuti terus pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku, pandang hasil akhir, tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Yang ada di sana tanah perjanjian yang baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, engkau akan sampai di sana. Abaikan semua penderitaan, abaikan semua kehinaan, abaikan semua kerugian, abaikan semua saudaraku. Karena ketika engkau sampai di sana, engkau akan melihat genap kata Paulus katakan, penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan. Haleluya. Aku percaya sekali saudaraku, aku percaya kemuliaan yang kita punya hari ini belum sampai kepada tingkat puncak. Masih ada di depan, masih ada di depan. Masih ada di depan. Haleluya. Haleluya. Yang berikut saudara-saudara. Saat mengalami jalan buntu, seolah-olah kita mau memilih jalan pulang. Itu orang Israel, pulang kami, pulang kami, pulang kami katanya. Itu dikarenakan visinya gak jelas. Itu dikarenakan visinya gak jelas. Mudah menyerah. Mudah menyerah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bagi hitungan matematika iman Kristen begini. Titik-titik tambah titik-titik 10. Bagiku mungkin 8 tambah 2. Bagimu mungkin 3 tambah 7. Bagi yang lain mungkin 4 tambah 6. Nggak tahu kita berapa. Kalaupun Anda nggak tahu titik-titik ini, bilang saja yang penting dapatnya 10. Haleluya. Matematika iman. Matematika iman. Yang penting hasil akhir 10. Anda harus pegang itu. Kalau belum 10 masih salah, masih harus kau kejar lagi. Kalau belum 10 masih harus kau kejar lagi. Engkau datang ke rumahmu, sudah 10 ke rumah ini, masih 7. Oh, masih kau kejar lagi. Engkau datang kepada usahamu, udah 10 kah? Belum, masih 9. Oh, masih ada 1 lagi. Kejar sampai engkau akan mengalami. Haleluya. Kata 10 itu relatif. Saudara pasti paham maksud saya. Karena saya nggak memberikan kata-kata yang sulit. Karena saya nggak mampu memberikan kata-kata sulit. Biasa orang yang mampu memberi kata-kata sulit itu adalah orang-orang yang pintar. Orang yang sangat pintar. Intelijensinya tinggi. Saya kan tidak, saudara-saudara. Saya akan sederhana-sederhana saja. Haleluya. Aku percaya kepada Tuhan, selesai. Aku percaya kepada Kristus, selesai. Haleluya. Berikut. Firaun datang mengejar mereka. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Iblis tidak akan pernah berkata kepada kita, oh sudah lepas kau ya. Udahlah selamat jalanlah. Nggak ada itu. Nggak kan. Kalau Anda sudah tengking dia sudah keluar. Dia akan berkata, kita tunggu waktu yang baik. Saudara lihat waktu Yesus dicobai di padang gurun. Yesus tengking dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik bagi dia. Kapan itu? Ketika engkau lengah. Saya melihat, karena saya banyak sekali melayani pelayanan pelepasan, pengusiran setan. Banyak sekali saya usir setan-setan. Saudara-saudaraku, saya peringatkan kepada mereka yang pernah dirasuk setan. Dengar baik-baik. Kamu harus sungguh-sungguh. Sekali kamu kendor, itu setan datang lagi. Karena gak bisa kita buat pelangkah depan rumah. Setan dilarang masuk. Karena dia gak minta izin. Dia gak mengetok pintu. Gak mengetok pintu dia. Yesusnya mengetok pintu. Karena Yesus sopan. Kalau setan penyerbu. Dia gak akan pernah. Makanya saudaraku, sekali Anda maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Haleluya. Hanya satu yang bisa dibuat oleh iblis menghentikan kita. Dia panggil kita dari samping, dia tunjukkan pemandangan yang menarik. Kira-kira bagus mana, ini atau sana katanya. Di depan kita padang gurun, oh ini kafe. Ah ini bahaya. Setan buat begitu. Supaya seolah-olah lebih menarik. Dan kita mulai. Banyak hal saudara-saudaraku. Dengar baik-baik. Kalau orang pernah diikat oleh roh jahat. Orang itu ciri-cirinya mudah sakit hati. Mudah kecewa. Mudah lemah. Saya selalu berkata-kata bagi mereka. Jangan kamu lemah. Ada orang yang saya layani sudah dari kecil dia pelepasan. Kadang-kadang malam-malam.
dia sudah mulai sakit lagi dia. Pak Pendeta, kata maknya malam, ini anakku sudah begini lagi. Hidupkan HP-mu. Bikin ke telinganya. Pakai speaker. Kutanya dia, udah mulai manifestasi dia. Hai setan, pergi kau, aku bilang. Seolah-olah dia ada di depanku. Aku di kamar ini, aku di kamarku, dia di kamarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Hai, pergi. Langsung manifestasi dia di sana. Saudara-saudaraku, jangan beri kesempatan kepada iblis. Anda maju terus. Jangan hitung kerugianmu, jangan hitung kelemahanmu, jangan hitung penderitaanmu. Biarkan Tuhan yang menghitung. Karena kalau Tuhan menghitungnya, air mata pun diganti menjadi mutiara. Apalagi perbuatan baik, perbuatan benar. Haleluya. Itulah cara Tuhan. Saya tadi sementara bernyanyi tadi saya merasa pujian kita sangat luar biasa. Aku harus belajar, nanti sana buat lagi begitu. Saudara, dengar baik-baik. Dengar, saya beberapa kali khotbah di beberapa gereja. Pernah sekali waktu saya khotbah satu gereja, sementara nyanyi, Roh Kudus ngomong sama saya. Dia bilang begini, aku itu ibarat keluarga, aku itu suamimu, tahu? Gitu dia ngomong sama saya. Lantas ada apa yang salah? Rupanya hubungan intim antara Tuhan itu kurang. Sampai nangis saya, nggak bisa lagi saya ngomong, nyanyi pun nggak bisa lagi saya. Saya naik ke mimbar begini, saya khotbah, saya nggak bisa ngomong, saya nangis saya. Dia bilang, aku itu suamimu, tahu? Gitu dia. Tapi tadi beda. Kalau kira-kira dibayar, begitu kalimatnya dalam hatiku. Kalau kira-kira dibayar, kira-kira Tuhan berapa bayar tarianmu? Begitu kata Tuhan. Supaya Anda tahu, kalau kira-kira Tuhan bayar, berapa mau Tuhan bayar nyanyian? Kan ada orang nyanyi kan? Berapa itu? Berapa? Coba berapa? Berapa mau dibayar itu? Ya, saudaraku, totalitasnya. Ayo saudara-saudara, aku percaya semua ada maknanya. Saya duduk di situ. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Kita aja nggak mau berhutang kalau bicara, kecuali kur. Kalau kur itu kan cara pemerintah untuk menolong, iya kan? Kita gunakan untuk mengembangkan usaha. Itu nggak masuk kategori utang. Saudara, kita aja nggak mau berutang. Malu kita. Tuhan lebih lagi. Coba tanya dulu sebelahnya, hari ini kau kira-kira dibayar berapa pulang kebaktian? Bilang sama sama sebelahmu. Ya saudara, supaya kita lebih giat, haleluya. Supaya kita lebih total, saudara-saudaraku. Yang berikut, saudara. Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkatmu, angkatlah tongkatmu. Perhatikan ayat yang ke-16 tadi ya. Dia berkata begini, saya akhiri di sini. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Apakah Bapak Ibu percaya jika tongkat Musa itu masih ada sekarang, itu dibayar miliaran, bisa triliunan. Sedangkan baju Maradona saja waktu dia mencetak gol tangan Tuhan itu miliaran. Kalaulah saja ada di Mesir. Ini tongkat Musa yang membelah laut Tebrau. Maka dibuat, dipajak, dibayar saudaraku. Oh saudaraku, saya kira semua orang-orang yang terkait di dunia akan membayar termahal dibayarnya. Maka mulai kita berkata, apa rupanya keajaiban tongkat Musa? Apa jenis kayunya? Berapa ukuran tingginya? Bagaimana bentuknya? Karena manusia suka melihat hal-hal seperti itu. Ini keris emputan tular.
Iya kan? Chris Ken Arok waktu dia berebut menjadi raja Singosari. Mahal itu. Lantas bagaimana dengan tongkat Musa? Waktu dia pukul gunung batu, hai batu, keluarkan air, bah! Langsung tumpah air. Lantas apa rupanya keajaiban tongkat Musa? Dari mana tongkat Musa itu rupanya? Siapa yang membuatnya? Ceritanya begini. Musa numpang di rumah mertua. Kalau ada yang masih numpang rumah mertua di sini, nanti ke depan gak lagi punya rumah sendiri. Musa numpang di rumah mertua 40 tahun. Kemudian mertuanya Jitro bilang, Musa, ahayamang katanya, orang Batak dia kan. Pergi ke gembalakan kambing domba kita itu. Allah mang katanya. Pergi dia. Gak ada alatnya. Ada pisau-pisau kecil. Maka tengoknya pohon. Jenis kayu tertentu mungkin. Cocok ini. Sambil dia mengembalakan domba. Dia tebang. Dia cari pegangannya. Mana atas mana bawah. Ada cabangnya. Dibuat pegang di bingkauannya. Kemudian di tingginya. Cocok. Oke sudah. Dihalus-haluskan. Sambil dia bersiul. Bersiul dia. Siulan nyanyian para gembala. Sambil bersiul dia. Dia halus-haluskan tongkat. Besok lagi dipegang lagi, semakin dipegang semakin halus, semakin baik. Udah berangkat. Setiap dia berangkat ambil tongkatnya. Kemudian jumpalah Tuhan sama Musa di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Dia lihat ada api menyala, belukar tidak terbakar. Ana masa pikirnya, ada apa yang dipikirnya? Waktu lihat, loh kok gak terbakar, gak berasap. Api menyala, nggak berasap. Kalau di sini asap ada, api nggak ada. Asap Roh Kudus. Di sana api ada, asap nggak ada, nggak terbakar. Apa itu pikirnya? Didekatinya, dikelilinginya saudaraku. Waktu lihatnya, tanggalkan kasutmu Musa. Siapa kau? Aku Allah nenek moyangmu. Dan cerita panjang lebar. Kemudian aku akan mengutusmu ke Mesir. Aku nggak bisa. Bagaimana aku bisa yakin bahwa Tuhan mengutusku? Apa di tanganmu? Tongkat. Lemparkan. Lemparkannya. Jadi ular. Lari dia. Jangan lari kawan. Ambil ekornya. Pegang. Dia pegang. Jadi tongkat lagi balik. Gak betul kok musuh. Saudara-saudara. Dan Tuhan berkata. Dengan tongkat itu nanti kau pukul sungai Nil. Maksudku begini. Bukan soal tongkatnya. Bukan soal jenis kayunya. Bukan soal buatan mana. Artinya apa yang ada di tanganmu itu yang dipakai Tuhan. Itu sebabnya Anda tidak perlu ambil tongkat orang lain. Tongkatmu lebih dasar daripada tongkatku. Enggak. Biarlah tongkat yang di tanganmu akan dipakai Tuhan. Dengan cara itu Tuhan membuat mujizat dalam hidupmu. Daud bukan dengan tongkat dipakai. Alih-alih. Haleluya. Jadi bukan soal tongkat. Soal apa yang ada di tangan. Dengan apa yang ada pada kita. Dunia akan memberikan gambar diri yang jelek sama kita. Membuat kita setiap kali lihat iklan itu seolah-olah kita masih jelek terus. Supaya kita beli produk mereka. Yang putih kurang putih terus. Yang rambut keriting kurang lurus rambutnya. Yang sudah hitam diperangkan. Yang sudah perang dihitamkan. Seolah-olah kita ini belum sampai kepada tingkat terbaik. Mereka sedang jualan. Mereka sedang jualan. Istri saya itu rambutnya bergelombang. Keriting lah. Enggak terlalu enggak kribo Papua lah. Tapi keriting. Dari awal kulihat itu. Dan itulah kulihat wajahnya yang cocok. Waktu musim rebonding kemarin itu. Tempo hari saudara-saudaraku. Dia minta izin berkali-kali. Aku bilang jangan. Sebenarnya bukan apa-apa karena mahal. Akhirnya saudara-saudara. Kan megang uang kan dia bukan saya. Dia bendahara umum. Sekali waktu saudara kemana mama? Saya bilang sama anak-anak. Pergi. Kemana? Ke sana sebentar. Kok udah 2 jam? Gak datang. Mana mama? Ke sana.
Saudara tahu, datang dia udah lepes. Udah lepes. Dia pun agak malu-malu dikit dia. Aduh. Saudara-saudara, saya bilang sama dia, "Ma, cantiknya aku rebonding. Cuma aku harus belajar lagi melihatmu." Karena udah berubah kan, berubah. Berapa bulan kemudian bengkok lagi akarnya. Bengkok lagi. Kira-kira berapa senti saudaraku, rebonding lagi. Berpatahanlah rambut itu. Setiap kali sisiran penuh disisir itu. Berpatah. Saya bilang sama dia, "Udah capek kau kan? Akhirnya sekarang enggak lagi dari bonding." Dia cukup tampil. Bukan salah, bukan. Maksud saya saudara-saudaraku, dunia suka sekali memberikan penilaian kepada kita yang membuat kita merasa kurang baik. Dengarkan baik-baik, engkau tidak harus seperti orang lain. Engkau cukup menjadi dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Terima bahagianmu, engkau menjadi luar biasa dipakai Tuhan. Haleluya. Ada orang menangis di gereja. Anak gadis nangis terus dia. Kemudian pendeta berkata sama pengerja wanita, "Berapa hari aku tengok dia setiap datang nangis doa pribadi gereja. Coba kau dampingi dia, tanya apa mau didoakan." Nangis. Tanya, apa mau didoakan? Jerawat kau banyak sekali. Korban iklan. Padahal tunggu aja nanti selesai sendiri. Asal jangan dipencet terus dan jadi bengkak. Saudara-saudaraku, engkau dengan hidupmu itu lebih dari cukup. Waktu Tuhan menenun engkau, Tuhan tidak salah. Waktu Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita, saudaraku, di sana Tuhan sudah sertakan bukan hanya soal bentuk dan warna kulit. Di sana Tuhan sudah sertakan kemampuan dan talenta-talenta khusus dan rancangan-rancangan sudah Tuhan tenun di sana semua. Bahagian kau melihatnya, haleluya. Dengan apa yang ada padamu, Tuhan akan membangkitkan kuasanya dalam hidup. Haleluya. Pesan terakhir saya, perjalanan ini milik Tuhan. Dan tujuan kita tanah Kanaan. Satu negeri yang baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Selalu katakan kepada dirimu, aku sedang menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka setan berkata, kau masih miskin. Gak apa-apa, bukan itu masalahnya. Selalu berkata, aku akan baik. Berkat Tuhan turun kepadaku, mujizat menyertaiku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman.